Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Lailatul Hamidah, calon guru penggerak dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, dengan fasilitator Bapak Yudo Sucitro dan pengajar praktek Ibu Siti Anissa. Saat ini saya akan menampilkan tugas saya, koneksi antar materi modul 3.1.A.9. Seperti yang diungkapkan oleh Bob Talbot, mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what counts is best. Sekolah sebagai wadah untuk membantu murid mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Guru sebagai pemimpin pembelajaran mempunyai peran penting dalam tugas mengoptimalkan potensi murid. Di dalam proses kegiatan belajar mengajar, banyak permasalahan yang muncul. Pengambilan keputusan dalam penyelesaian masalah harus berpihak pada murid dan harus mampu menentukan arah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan psikologis. Berdasarkan prinsip asah asih among, Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa pendidikan harus mampu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dari filosofi tersebut, pendidikan harus mampu menciptakan kemerdekaan anak pada kodrat alam dan kodrat zaman demi menuntun dan mendorong tumbuh kembang potensi murid. Peran guru sebagai pemimpin pembelajaran pada penerapan Patrap Triloka yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara adalah ing ngarsa sung tulodo, memiliki makna guru menjadi toladan bagi muridnya. Ing madya mangun karso, bermakna guru harus mampu membangun motivasi dan memberi dorongan. Tutwuri handayani, guru harus mampu memberi dukungan. Dengan mengkaji Patrap Triloka KHD, dalam pengambilan keputusan diharapkan seorang guru tidak salah dalam mengambil keputusannya. Keputusan yang diambil diharapkan tepat, arif, dan bijaksana. Di dalam pengambilan keputusan, sesuai dengan Patrap Triloka, guru harus mampu menjadi toladan serta pemimpin, mampu mendorong dan memotivasi, dan mampu memberi dukungan. Ketika peran itu dijalankan, diharapkan pemimpin pembelajaran mampu mengembangkan minat, bakat, dan potensi yang dimiliki murid. Saat pengambilan keputusan, guru dihadapkan pada permasalahan yang mungkin merupakan dilema etika atau bahkan sebagai bujukan moral. Bujukan moral adalah situasi di mana dihadapkan benar lawan salah saat pengambilan keputusan, sedangkan dilema etika dihadapkan pada situasi benar lawan benar namun bertentangan dalam pengambilan keputusan. Saat dihadapkan pada bujukan moral, diharapkan guru langsung mengabaikannya, di mana bujukan moral dihadapkan pada hal benar lawan salah. Karena sudah jelas bahwa hal itu tidak benar untuk dilakukan, maka guru harus mengenyahkan bujukan moral. Namun ketika dihadapkan pada dilema etika, disinilah seorang guru dituntut untuk mampu memutuskan sebuah keputusan yang memiliki hasil yang baik atau meminimalkan dampak negatif atau bahkan mampu menghilangkan dampak negatif tersebut. Peran guru di dalam pengambilan keputusan diharapkan bisa menunjukkan kemandirian, berpihak pada murid, kolaboratif, dan reflektif. Keputusan yang diambil juga harus mampu mewujudkan lingkungan yang kondusif, aman, positif, dan nyaman. Ada beberapa situasi yang harus dipertimbangkan di dalam pengambilan keputusan. Situasi tersebut termaktub di dalam 4 paradigma dilema etika, yaitu individu lawan masyarakat, individual versus community, rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy, kebenaran lawan kesetiaan, truth versus loyalty, jangka pendek lawan jangka panjang, short term versus long term. Ketiga prinsip pengambilan keputusan Kider 2009 halaman 144 yang juga harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan adalah berpikir berbasis hasil akhir, ends based
thinking, berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking, berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Setelah mempertimbangkan keempat paradigma dilema etika dan ketiga prinsip dalam pengambilan keputusan, sebelum keputusan diambil ada 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan yang harus dilakukan agar memerdekakan murid dalam mencapai keselamatan dan kemerdekaan belajar. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan tersebut adalah: 1. Mengenal nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. 4. Pengujian benar atau salah, yaitu uji legal, uji regulasi atau standar profesional, uji intuisi, uji halaman depan koran, uji panutan atau idola. Kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. Ketujuh, investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Di samping mempertimbangkan keempat paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, seorang pemimpin pembelajaran harus mengkaji dan mempertimbangkan visi dan misi sekolah, juga visi dan misi sebagai guru penggerak, sehingga keputusan yang diambil benar-benar berpihak pada murid. Coaching model Tirta diterapkan agar mampu mengambil keputusan yang baik dan tepat. Proses coaching juga bisa dilakukan sebagai langkah pengambilan keputusan. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Jika keputusan yang diambil benar dan tepat, mengedepankan kepentingan murid, membuat murid merasa nyaman, mendorong potensi yang ada pada diri murid, serta mampu menumbuhkan murid sesuai dengan kodratnya, maka pengambilan keputusan oleh pemimpin pembelajaran adalah tepat dan benar. Karena keputusan apapun yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran sangat mempengaruhi kehidupan murid saat ini juga masa depannya. Dengan mempelajari modul ini dan mengingat akan materi-materi pada modul-modul sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa semua materi saling terkait demi mewujudkan makna filosofi Ki Hajar Dewantara tentang kemerdekaan belajar untuk mengantarkan murid pada kebahagiaan dirinya dan sebagai bagian dari masyarakat sesuai dengan kodratnya. Visi misi yang sudah dirumuskan kemudian dijadikan pegangan untuk menjalankan peran sebagai pemimpin pembelajaran melalui pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Ketika seorang murid menemui kendala atau permasalahan, seorang pemimpin pembelajaran harus mampu melaksanakan coaching agar segala potensi yang ada pada diri murid bisa digunakan secara maksimal. Namun, terkadang coaching dirasa belum cukup, sehingga guru juga harus mempersiapkan diri untuk melakukan sebuah pengambilan keputusan yang telah mempertimbangkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, serta melaksanakan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian pengambilan keputusan. Demikianlah paparan koneksi antar materi. Masih banyak kekurangan, tetapi semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.